Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Wabarakatuh. semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi bantuan dan kesempatan kesehatan, sehingga kami dapat berkumpul di sini. Sebelumnya, saya juga di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ridwan Hashim MPD. Terima kasih telah memberi kelompok saya kesempatan untuk tampil menguraikan materi presentasi tentang analisis eksistensi Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya dan kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3, kelas Teknik Industri reguler pagi 20B. Yang dimulai dari Ira. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmati Wahyudin sebagai penyaji 1. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Dio Febrian sebagai penyaji 2. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Rial Ziawan dari penyaji 3. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan sebagai penyaji 4. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Sandi Saipudin sebagai penyaji 5. selanjutnya, saya sendiri izin memperkenalkan, nama saya Siska Nurena Sahrudin sebagai moderator dan sebagai penyaji ke-6. Selanjutnya, materi yang akan kelompok kami sampaikan tentang analisis eksistensi Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji 1. Kepada penyaji 1 dipersilahkan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. BPJS dibagi menjadi 2. Yang pertama, BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah badan publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta dapat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan. Yang kedua yaitu BPJS Ketenagakerjaan, yakni badan publik yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. BPJS ini memiliki 4 perlindungan pekerja bagi Indonesia. Yang pertama ada jaminan kecelakaan kerja, yang kedua ada jaminan kematian, yang ketiga ada jaminan hari tua, yang keempat ada jaminan pensiun. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada penyaji ke-1 yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada penyaji kedua untuk menyampaikan materinya, dipersilahkan. Ya, selanjutnya tugas BPJS. Tugas BPJS terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama memungut dan menerima iuran, yang kedua menerima bantuan iuran dari pemerintah, yang ketiga mengumpulkan dan mengelola data peserta, yang keempat memberikan informasi mengenai program jaminan sosial, yang kelima membiayai pelayanan kesehatan sesuai ketentuan, yang keenam menerima pendaftaran peserta, dan yang terakhir mengelola dana jaminan sosial untuk peserta. Ya, selanjutnya tujuan BPJS. Tujuan BPJS yaitu untuk mewujudkan terselenggaranya jaminan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta.
Ya, terima kasih kepada penyaji kedua yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji ketiga. Kepada penyaji ketiga, dipersilahkan. Manfaat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, semua biaya penyakit ditanggung oleh BPJS, medical check up tidak diperlukan, jaminan kesehatan seumur hidup, prinsip gotong royong, memiliki premi yang murah, kemudahan layanan saat berobat. Selanjutnya, pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang terdiri dari 71 pasal. Berdasarkan analisis, aturan pasal-pasal tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Eksistensi Pancasila tidak hilang dan selalu terkandung dalam setiap pasal yang tertera. Sebagai contoh, dalam pasal 4, menekankan mengenai prinsip BPJS yang menganut sistem kegotong royongan. Tentu saja hal ini sesuai dengan sila ketiga dalam Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Hanya saja dalam implementasi di kenyataan, terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada penyaji ketiga yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dibahas oleh penyaji keempat. Kepada penyaji keempat, dipersilahkan. Oke, selanjutnya pasal 2. BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkaitan dengan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam hal ini, pemerintah harusnya lebih memperhatikan asas keadilan sosial dalam BPJS Kesehatan. Karena pada buktinya, BPJS memiliki 3 tingkatan yang membedakan kelas sosialnya. Lalu, ada beberapa rumah sakit yang mempersulit BPJS. Mereka lebih mengutamakan pasien yang membayar penuh, bahkan kadang mengakhirkan pasien-pasien BPJS. Dan selanjutnya, pasal 3. BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Berkaitan dengan sila kedua dalam Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelima juga, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pasal ini disebutkan bahwa penyelenggaraan BPJS dilakukan agar peserta dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Namun ternyata di era pandemi ini, iuran BPJS dinaikkan oleh pemerintah. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan BPJS yang sesungguhnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada penyaji keempat yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, ini ada cuplikan. Mohon maaf, ada kendala, jadi cuplikannya nanti bisa disusul. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji kelima. Kepada penyaji kelima, dipersilahkan. Pasal 4. BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional dan berdasarkan prinsip 1. Gotong royongan, 2. nirlaba, 4. keterbukaan, 5. kehati-hatian, 6. akuntabilitas, 7. portabilitas, 8. kepesertaan beserta wajib, 9. dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruh pengembangan program yang disebar besar kepentingan peserta. Pada pasal ini terdapat prinsip tentang kegotong royongan. Namun ternyata BPJS belum mampu mengaplikasikan prinsip ini dengan benar dalam konteks kepesertaan BPJS. Masih banyak orang yang tidak ikut serta dalam BPJS, terutama orang kaya yang diharapkan dapat memberikan subsidi silang kepada masyarakat. Kaitannya dengan sila ketiga Persatuan Indonesia.
Pasal 13. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10, BPJS berkewajiban untuk 1. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta. 2. Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. 3. Memberikan informasi melalui media massa, cetak, dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya. 4. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta dengan undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional. 5. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. 6. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya. 7. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 kali dalam 1 tahun. 9. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum. 10. Melakukan pembekuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Dan 11. Melaporkan pelaksanaan setiap program termasuk kondisi keuangan secara berkala 6 bulan sekali kepada Presiden dan tembusan kepada DJSN. Dalam pasal 13B terdapat kalimat mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Tetapi pada kenyataannya dalam BPJS Kesehatan terdapat beberapa rumah sakit yang belum memakai sistem BPJS ini. Hal ini tentu saja dirasa tidak relevan dengan salah satu bunyi pada pasal 13. Pengembangan aset di beberapa daerah terpencil pun masih terbilang minim. Banyak sekali rumah sakit yang kekurangan alat-alat untuk memeriksa pasien sehingga pasien dirujuk ke rumah sakit lain. Sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih kepada penyaji kelima yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji keenam, yaitu saya sendiri. Solusi terhadap implementasi BPJS di lapangan. Yang pertama, mengedepankan pendapat publik terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan dapat mengatasi defisit. Yang kedua, perbaikan kualitas sumber daya manusia internal dari BPJS Kesehatan. Yang ketiga, memberikan fasilitas kesehatan yang memuaskan dan meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan rekanan. Dan yang keempat, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan agar pengelolaan dana BPJS Kesehatan juga dapat dikelola di pasar modal atau pasar uang secara profesional dan audited, sehingga dapat menghasilkan keuntungan investasi yang diharapkan dan dapat meringankan beban pemerintah. Cukup materi dari saya. Selanjutnya, sebelum ditutup presentasinya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penyaji yang telah menyampaikan materi presentasi kali ini. Sebelum mengakhiri presentasi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok 3, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS pada dasarnya dibuat untuk menyejahterakan rakyat. Namun, dalam pengaplikasiannya, nyatanya BPJS belum mampu memaksimalkan kepentingan para anggotanya. Untuk itu, BPJS harus mampu mengkaji setiap tugasnya agar mampu menyejahterakan para anggotanya.
Demikian presentasi kali ini. Semoga apa yang saya dan kelompok saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan salah kata-kata, mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau KPCDI menggugat kenaikan iuran BPJS Kesehatan ke MA. Mereka menyoalkan tentang Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur besaran kenaikan BPJS Kesehatan. Ini memperlihatkan pemerintah tidak memiliki empati terhadap masyarakat yang menghadapi kondisi serba sulit. KPCDI dalam permohonannya akan menguji apakah kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat. Karena akibat pandemi virus corona telah memicu pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran. KPCDI meminta agar BPJS memperbaiki manajemen internal dan kualitas layanan, karena menurutnya meski iuran sudah naik setiap tahun, BPJS Kesehatan akan tetap defisit selama belum ada perbaikan.